Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Ramadanti dari BP 1901071006 3C D3 Akuntansi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing pada Verdi Prabo. Bab 1, latar belakang. Pengaruh usaha mikro kecil menengah atau UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan memiliki tujuan kontribusi yang cukup besar. Usaha mikro kecil menengah adalah suatu jenis usaha yang pendiriannya pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan agar usaha tersebut dapat berkembang dan memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan memiliki metode yang bagus agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan mendapatkan laba yang diinginkan. Hal yang terpenting dalam perusahaan adalah perencanaan dalam penetapan harga jual. Harga jual ini dapat diperoleh dari perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan hal yang terpenting dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Ketepatan penentuan harga pokok produksi akan mempengaruhi keputusan dalam menetapkan harga jual suatu produk. Kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi harus dihindari oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan harus menghitung secara teliti biaya produksi. Perusahaan perlu menekankan biaya produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah, karena jika biaya produksi tinggi akan menyebabkan harga jual produk menjadi tinggi. Menurut Bustami, tahun 2010, harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses dan dikurang persediaan produksi dalam proses akhir. Jadi, harga produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam produksi untuk menghasilkan barang jadi. Verdi Prabot merupakan unit usaha yang beralamat di Simpang 4 Tobo Sikumbang, Nagari Balaaya, Kecamatan Tujuh Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman. Usaha ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perabot. Usaha ini melakukan produksi berdasarkan pesanan dari pembeli seperti lemari, meja makan, meja kantor, tempat tidur, kursi, dan lain-lainnya. Produk yang dihasilkan sudah dipasarkan ke beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat seperti Pasaman, Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan daerah-daerah lainnya yang ada di Sumatera Barat. Usaha ini menentukan harga pokok produksi dengan melakukan perhitungan yang sederhana. Pemilik tidak melakukan pengalokasian biaya karena tidak memiliki ilmu tentang akuntansi biaya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut pada rancangan tugas akhir dengan berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing pada Verdi Prabot. Rumusan masalah: bagaimana perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing pada Verdi Prabot. Tujuan penelitian: untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing pada Verdi Prabot. Kontribusi penelitian: yang pertama, bagi ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman pembaca dalam perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Yang kedua, bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Metode penelitian: 1. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, wawancara atau interview; yang kedua, pengamatan atau observasi; yang kedua, metode analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu langkah-langkah tahapan dalam penyusunan tugas akhir. Analisis ini dimulai dengan melakukan pengelompokan biaya sesuai dengan data yang diperoleh dari perusahaan, menentukan harga pokok produksi dengan informasi yang diperoleh. Setelah itu, melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Selanjutnya, melakukan penyusunan laporan harga produksi pada usaha Verdi Prabot. Bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian biaya dan klasifikasi biaya. 2.1.1 Pengertian biaya.
Biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi suatu periode akuntansi, menurut Dunia dan Abdullah tahun 2012. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2014, biaya merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang diukur dalam bentuk satuan uang yang telah terjadi atau yang berkemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. 2.1.2 Klasifikasi biaya. Menurut riwayat di tahun 2016, klasifikasi biaya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi, terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. 2.2 Penggolongan biaya. Menurut Mulyadi tahun 2014, penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang dicapai dengan penggolongan tersebut. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan, terdiri dari biaya pemasaran, biaya produksi, biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, terdiri dari biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung indirect cost. Yang keempat, penggolongan biaya menurut perilakunya adalah hubungan dengan perubahan volume aktivitas, terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya semi fixed. Yang kelima, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya, terdiri dari biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Manfaat biaya. Menurut Mulyadi tahun 2014, manfaat biaya terdiri dari beberapa berikut ini. 2.4 Harga pokok produksi. 2.4.1 Pengertian harga pokok produksi. Menurut Bustami tahun 2010, harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produksi dalam proses akhir. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, harga pokok produksi merupakan menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. 2.4.2 Unsur-unsur harga pokok produksi. Menurut riwayat di tahun 2016, berikut ini adalah unsur-unsur harga pokok produksi. 2.4.3 Manfaat perhitungan harga pokok produksi. Mulyadi tahun 2014 berpendapat bahwa informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba rugi periodik, yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. 2.4.4 Tujuan harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan nilai persediaan barang jadi dan biaya overhead pabrik yang tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, sebagai alat untuk pengendalian biaya yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan rencana biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan perbaikan atau koreksi yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan harga jual barang jadi dan menetapkan profit yang akan diperoleh perusahaan jika menjual barang tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui pos-pos biaya agar tidak ada kesalahan dalam mengalokasikan biaya sehingga harga pokok produksi menjadi akurat dan harga jual produk dapat bersaing dengan kualitas yang lebih baik. Yang kelima, sebagai alat penetapan tindakan atau cara produksi pada suatu perusahaan. 2.4.5 Metode penentuan harga pokok produksi. Mulyadi 2014 berpendapat dalam penentuan harga pokok produksi dikenal dengan dua metode pendekatan, yaitu
Yang pertama, metode full costing. Full costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. 2.4.6 Metode pengumpulan harga pokok produksi sebagai berikut. 2.5 Akuntansi untuk perhitungan harga pokok pesanan. Menurut Riwayadi tahun 2016, berikut perhitungan harga pokok pesanan. 2.5.1 Akuntansi untuk biaya bahan baku langsung. Yang pertama, berdasarkan surat pesanan pembelian. Pembelian bahan baku dicatat dengan menggunakan sistem perpetual sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku langsung pada kas atau utang usaha. Yang kedua, berdasarkan surat permintaan bahan. Pemakaian bahan baku langsung dicatat dengan ayat jurnal berikut ini, yaitu persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku langsung. 2.5.2 Akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung. Ayat jurnal untuk mencatat gaji dan upah terutang sebagai berikut. Dapat kita lihat bersama-sama, beginilah bentuk ayat jurnal untuk mencatat gaji dan upah. Selanjutnya, ayat jurnal untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. 2.5.3 Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Berikut ini ayat jurnal yang digunakan untuk biaya overhead pabrik. 2.5.4 Akuntansi untuk barang jadi. Setelah pesanan selesai dikerjakan, kolom biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik di kartu harga pokok pesanan dijumlahkan dan dibuat jurnal seperti berikut ini, yaitu persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. 2.5.5 Akuntansi untuk harga pokok penjualan. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat penyerahan pesanan kepada pemesan dengan menggunakan sistem perpetual. Berikut ini adalah pengertian kartu harga pokok pesanan. Berikut ini adalah tampilan kartu harga pokok pesanan. 2.7 Laporan profitabilitas pesanan. Berikut ini adalah pengertiannya. Berikut ini adalah tampilan laporan profitabilitas pesanan.